Oke, cukup. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Fikri mau absen dulu ya. Nah, nanti kameranya dinyalakan. Pak Fikri juga mau ya sambil kenal-kenalan ya. Pertama, Pak Fikri panggil Azba, Zafira, Rea. Mana nih? Saya. Oke. Hadir ya. Oke. Selanjutnya Adira Putri Rahmadina. Mana nih? Adira Putri Rahmadina. Mana nih? Oh ini. Oke, hadir ya. Oke. Bilang hadir gitu ya. Ya, hadir. Oke, selanjutnya Hilya Usmani. Mana nih? Mbak Hilya. Mbak. Hadir? Oke, selanjutnya Mbak Naila Astri Oktavianisa. Hadir. Oh, hadir. Oke. Oke. Selanjutnya Mbak Sakina Putri atau Ina. Mana Mbak Ina? Ya, hadir. Oke. Selanjutnya Gendis. Mana Mbak Gendis? Hadir, Pak. Nah, hadir. Oke, kelihatan. Selanjutnya ada Nur Azizah. Mana nih Mbak Nur Azizah? Hadir. Ya, dinyalakan itunya. Mic suaranya itu. Mbak Nur Azizah ada? Hadir? Hadir. Ya, hadir. Oke. Selanjutnya ada Mas Davin. Mana nih Mas Davin? Gambarnya kok enggak ada Mas Davin? Oh ya. Ya, hadir. Udah kelihatan. Selanjutnya Mbak Taza, Mumtaza. Mbak Mumtaza mana nih? Hadir. Hadir. Kok gambarnya enggak ada Mbak Mumtaza? Oke, udah. Oh, udah kelihatan. Selanjutnya Hilya nih. Pelangi, ya mana Mbak Pelangi nih? Hadir. Hadir, ya kelihatan. Pelangi. Safira Najiha mana nih? Hadir, Pak. Ya hadir kelihatan. Oke, selanjutnya Mas Fikri. Mana nih? Ada enggak nih Mas Fikri? Ayo. Kameranya mati. Iya, bentar. Kameranya mati nih Mas Fikri. Suaranya denger nggak Mas Fikri? Halo? Halo Mas Fikri hadir? Muhammad Fikri Robani? Udah. Ada kok. Yaudah, Mas Sadam Ali Zidan Hidayat. Mas Zidan ada enggak? Hadir. Mana nih gambarnya? Kok enggak ada, Mas Zidan? Oh, ya, sip. Selanjutnya, Mas Abyan. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Mas Abyan. Joining, connecting audio. Halo, Mas Abyan.
Nah, klik joining connecting audio ya. Bagian yang gambarnya ada gambar mikrofonnya Mas Abian. Oke. Yaudah sambil menunggu Mas Abian hadir, coba Mbak Hafizah Hauro, Mbak Hauro hadir. Baru juga belum diaktifin. Ya, diaktifin dulu ya mikrofonnya. Ini siapa yang? Ya, untuk mengaktifkan suara yang gambar mic atau mikrofon bagian pojok, kalau pakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa, itu diklik connecting join audio, connecting join audio. Gambar yang gambarnya mikrofon Mbak Hafizah Hauro. Oke, ya sudah. Oke, kalau sudah, itu kita pelajaran kita mulai ya. Bentar. Oh, ini ada satu lagi yang masuk. Oh, yang Mbak Zalfa belum saya absen nih. Mbak Zalfa hadir. Sedang di mana Mbak Zalfa? Kok naik mobil? Halo, Mbak Zalfa. Oke, sudah, kita mulai ya pelajaran kita kali ini. Oke. Oke. Apakah kelihatan anak-anak? Materinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak, pakai pulsanya dulu. Bentar, ini ada. Oke, sekarang mic-nya dimatiin terlebih dahulu ya. Nanti kecuali kalau Pak Fikri panggil, katakanlah coba Mbak Gendis, nah kayak gitu nanti baru kalau ditanya baru dinyalakan ya, dimatikan semua. Oke, bentar. Oke, kalau sudah dinyalakan, matikan semua, oke. Bentar. Ya. Oke. Siapkan materinya, kita akan mempelajari bab yang kedua ya, terkait himpunan. Bab 2 itu terkait himpunan ya anak semuanya. Nah, silakan anak-anak buka halaman 73 ya pada buku paket ya. Nanti Pak Fikri juga akan sering tanya meskipun nanti Pak Fikri punya materi sendiri. Nah, tapi anak-anak silakan buka buku paketnya halaman 73. Oke, kalau sudah kita mulai ya materinya, sambil siapkan catatan kalau anak-anak pengen menulis. Nanti videonya ini Pak Fikri rekam, nanti Pak Fikri juga share videonya. Oke. Ya, kemarin Pak Fikri sudah menjelaskan, tapi mungkin anak-anak masih bingung ya, karena ini materi baru. Kalau materi bilangan bulat kemarin kan mungkin anak-anak sudah belajar waktu SD, ya ada beberapa materi yang sudah disampaikan SD. Sedangkan materi himpunan adalah materi yang mungkin anak-anak baru dengar, sehingga untuk memahami konsepnya perlu penjelasan yang lebih detail. Oke, langsung saja sebelum pembelajaran biasa Pak Fikri akan mereview materi yang kemarin. Nah, reviewnya kali ini Pak Fikri dengan contoh soal ya. Yang pertama, sebutkan, ini contoh ya. Contohnya yang pertama adalah sebutkan buah-buahan
yang enak rasanya atau yang rasanya enak. Setiap anggota menyebutkan 3 nama buah. Nah, yang kedua pertanyaannya, sebutkan nama atlet sepak bola Indonesia yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada soal cerita nih, ada Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ayam, bebek, dan kambing ya. Sedangkan yang ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, sapi. Sedangkan Pak Sumantri itu memelihara ayam dan kambing. Nah, pertanyaannya, kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya, anak-anak. Oke. Soal yang pertama, sebutkan 3 buah yang rasanya enak. Nah, sekarang Pak Fikri mau tanya, kalau Mbak Adira, menurut Mbak Adira, kalau Pak Fikri minta sebutkan 3 buah yang enak, apa saja Mbak Adira? Mangga. Mangga. Apel. Durian. Sama durian. Kalau Pak Fikri tanya ke Mbak Hilya Usmani nih, Mbak Hilya. Kalau Mbak Hilya ditanya, sebutkan 3 buah yang menurut Mbak Hilya enak, apa aja? Anggur, kedondong, sama pisang. Oh, pisang. Nah, oke. Satu lagi nih contoh, Pak Fikri tanya ke yang laki-laki. Ada ini sama datang itu, Mas. Oke, ini kameranya nggak dinyalakan ya? Coba Pak Fikri tanya ke Mas Zidan. Mas Zidan, halo. Ya, kameranya mana ini? Nyalakan dong. Oke. Kalau Pak Fikri tanya Mas Zidan, sebutkan 3 buah yang enak. Mas Zidan mau jawab apa? Manggis. Manggis. Durian. Durian. Sama semangka. Semangka. Nah, oke. Mari kita jawab bersama-sama. Ya, sekarang begini penjelasannya. Ini contohnya. Bentar. Nah, buah yang enak ini contohnya ya. Umar menjawab durian, anggur, apel. Selanjutnya ada Zaid. Zaid menjawab jeruk, apel, mangga. Sedangkan Ahmad menjawab kelengkeng, pepaya, belimbing. Nah, ketiga anak tersebut menjawab jawab berbeda-beda ya, karena enak menurut Umar, Zaid, dan Ahmad itu berbeda-beda. Nah, sehingga enak itu bersifat relatif, artinya sesuai dengan hati masing-masing. Tidak ada batasan yang jelas enak itu seperti apa. Menurut, katakanlah tadi, menurut Mbak Hilya, pisang enak. Tapi menurut Mas Zidan, pisang kurang enak, masih enakan manggis. Nah, jadi enak itu relatif ya, sesuai pandangan masing-masing. Tidak ada definisi yang jelas, tidak ada batasan yang jelas. Sehingga enak ya, kata enak itu tidak terdefinisi dengan jelas. Sehingga buah yang enak itu bukan sebuah himpunan ya, karena enak itu tidak ada batasnya atau tidak bisa didefinisikan secara jelas karena setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Jadi paham ya, buah yang sebutkan kumpulan buah yang enak. Nah, itu bukan termasuk himpunan karena enak itu tidak bisa didefinisikan secara jelas. Oke, sekarang yang nomor 2 tadi contohnya lagi, sebutkan atlet sepak bola Indonesia yang tinggi. Nah, atlet sepak bola yang tinggi, Umar menjawab Bambang, Markus, Irham. Zaid menjawab Reza, Atep, Asep. Ini contoh ya. Ahmad menjawab Firman, Patrick, sama Saputra. Nah, Umar, Zaid, Ahmad juga jawabnya juga berbeda-beda.
Kata Umar yang tinggi itu Bambang, tapi kata Zaid itu Reza. Ahmad juga mengatakan yang tinggi itu Saputra. Nah, jadi tinggi juga termasuk tidak terdefinisi dengan jelas karena setiap orang pasti akan punya pandangan masing-masing tinggi itu seberapa. Ada yang mengatakan itu tinggi, ada yang mengatakan itu pendek. Sehingga kata tinggi ya ketika tidak terdefinisi dengan jelas, maka itu juga bukan himpunan. Jadi kumpulan atlet sepak bola Indonesia yang tinggi itu juga bukan himpunan. Contohnya lagi ya, itu ada katakanlah kumpulan kucing yang lucu atau kumpulan bayi yang lucu. Nah, lucu itu seperti apa? Batasnya setiap orang punya pilihan masing-masing. Sehingga lucu atau imut itu tidak bisa didefinisikan. Contohnya lagi mungkin kumpulan kumpulan orang-orang kaya. Lah, kaya itu seberapa? Haruskah punya mobil? Haruskah punya emas? Harus punya apa? Kan tidak ada batasannya. Maka kumpulan orang-orang kaya juga bukan himpunan. Jadi kalau tadi ya, enak seperti apa? Tidak terdefinisi, maka bukan himpunan. Sepak bola yang tinggi, nah tinggi itu seberapa? Nah, itu juga bukan himpunan. Kecuali kayak gini, atlet sepak bola yang tingginya lebih dari 150 cm. Nah, itu baru bisa dikatakan himpunan karena ada batasnya. Batasnya berapa? 150 cm. Tapi kalau tinggi doang, enak, imut, lucu, ganteng, cantik, kaya, gitu. Itu tidak bisa didefinisikan secara jelas, maka itu bukan sebuah himpunan, ya. Jadi sampai sini sudah tahu ya mana himpunan, mana tidak. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan nomor 3. Nah, tadi nomor 3 itu di sebuah desa ada 3 orang ya. Ada 3 orang yaitu ada Pak Darwis, Pak Marto dan Pak Marto dan Pak Sumantri. Nah, 3 orang tersebut itu ada yang ternak sapi, ada yang ternak kambing, ada yang ternak kerbau, ada yang ternak bebek, dan ada yang ternak ayam. Nah, perhatikan. Nah, pembahasan yang nomor 3. Maka kita bisa mengelompokkan. Yang pertama, kelompok penduduk desa yang memelihara ternak. Apa saja? Nah, siapa saja? Nah, maka kita bisa menjawab, kelompok penduduk desa yang memelihara ternak ada Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri. Nah, selanjutnya, yang kedua, kita juga bisa mengelompokkan kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Maka kita bisa menjawab ada ayam, bebek, dan kambing. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menuliskan ada kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto. Nah itu jelas nggak? Jelas, tadi Pak Marto memelihara apa saja? Pak Marto memelihara kambing, kerbau, dan sapi. Nah selanjutnya, dari soal cerita tadi, kita juga bisa membuat kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri. Nah, apa saja di situ? Ada ayam dan kambing. Nah, selain 4 tadi, kita juga bisa membuat kelompok baru. Ada kelompok hewan ternak berkaki 2. Nah, jadi jawabannya apa? Ayam dan bebek. Selanjutnya, kita juga bisa membuat kelompok lagi, kelompok hewan ternak berkaki 4. Apa saja tadi? Ada kambing, kerbau, dan sapi. Nah, jadi di nomor 3 ini kita bisa mengetahui bahwa di situ telah jelas ya hewannya apa saja, terus siapa pemiliknya, terus siapa saja yang beternak. Nah, di situ kan jelas nama-namanya. Maka kelompok-kelompok yang Pak Fikri sebutkan ini ada 6. Ini adalah salah satu contoh dari himpunan. Nah, artinya kelompok itu artinya sama dengan himpunan. Nah, kelompok penduduk desa yang memelihara ternak, kalau kita tuliskan dalam himpunan, kita bisa menuliskan himpunan penduduk desa yang memelihara ternak. Kelompoknya kita ganti dengan kata himpunan. Selanjutnya, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Nah, kita bisa menuliskan himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Ya, kata kelompok kita ubah jadi himpunan. Selanjutnya, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto. Kita bisa ganti dengan himpunan hewan ternak peliharaan Pak Marto. Dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Nah,
Lalu apakah itu himpunan? Nah, jadi himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Nah, jadi terdefinisi dengan jelas. Katakanlah kumpulan warna-warna dalam pelangi. Nah, kumpulan warna-warna dalam pelangi itu termasuk apa? Himpunan, karena terdefinisi dengan jelas. Apa kelompok warna-warna dalam pelangi? Ada Mejiku, Hibi, Niu. Kalau coklat termasuk bukan? Bukan. Jadi kumpulan warna-warna dalam pelangi itu termasuk himpunan karena kita bisa menjelaskan secara jelas. Nah, berkenaan dengan tadi, coba anak-anak buka halaman 79. Sudah? Ya, buka halaman 79. Nah, kalau sudah, Pak. Nah, sekarang Pak Fikri mau tanya. Pertama, ya, yang nomor 1 ya. Katakan iya atau tidak. Katakan, ya, katakan. Ini ada yang mengacungkan tangan. Apakah ada ingin bertanya? Tidak kan ya? Oke. Pak Fikri yang bertanya ya sekarang. Sekarang coba Pak Fikri tanya ke Mbak Gendis. Ya, silakan nyalakan suaranya. Sekarang yang nomor 1. Kumpulan anak muda. Nah, menurut Mbak Gendis itu himpunan bukan? Bukan. Kenapa? Karena anak muda itu relatif. Ya, benar sekali. Karena anak muda itu bersifat relatif atau tidak jelas umur berapa anak muda itu, kecuali kumpulan anak muda umur 11 sampai 20 tahun. Nah, itu kan berarti jelas ya umurnya, berarti dari 11 tahun sampai 20 tahun. Tapi kalau di sini kumpulan anak muda, berapa anak muda itu? Nah, jadi tidak jelas. Benar. Sip. Selanjutnya Pak Fikri mau bertanya ke tadi siapa yang belum? Oke, Pak Fikri acak. Jangan takut ya, Pak Fikri cuma tanya. Oke, Mbak Taza. Ayo, Mbak Taza, dibuka mikrofonnya. Yang C, Mbak Taza coba. Kumpulan orang-orang tua. Itu himpunan bukan? Bukan. Kenapa? Karena orang tua itu bisa berbeda-beda umurnya. Iya, benar sekali. Karena tua itu umurnya bisa berbeda-beda ya. Orang-orang tua itu umurnya berapa? Kecuali orang-orang tua yang umurnya, nah gitu. Karena di sini orang-orang tua saja, tuanya itu seberapa? Tidak jelas. Benar. Oke, sekarang Pak Fikri tanya yang laki-laki. Halo, nah Pak Fikri mau tanya ke Mas Fikri. Halo, mana Mas Fikri ini kameranya? Atau kalau nggak liatin kamera ya suaranya saja Mas Fikri. Pak Fikri mau tanya yang nomor D. Ini mana? Halo. Ya sudah. Ini aktif dah nih Mas Fikri. Ya sudah Pak Fikri ganti ke Mas Abian. Halo Mas Abian. Ayo, halo Mas Abian. Ya, Pak. Ya, mana kameranya? Dilihatin dulu. Oke, bentar. Ya, Mas Abian coba jawab yang D. Kumpulan orang berusia lebih dari 60 tahun. Itu himpunan bukan? Menurut Mas Abian, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Bingung? Ya. Oke. Jadi
kumpulan orang berusia lebih dari 60 tahun itu termasuk himpunan. Karena ada batasnya 60 tahun. Jadi itu termasuk himpunan. Oke, Pak Fikri tanya selanjutnya ke Anissa tuh yang megangin pipi. Mbak Anissa, Pak Fikri tanya. Sekarang yang nomor F. Kumpulan orang terkenal. Itu termasuk himpunan bukan ya Mbak Anissa? Halo Mbak Anissa Putri Cahya. Ini mic-nya dinyalakan dulu, mic-nya. Oke. 1F, kumpulan orang terkenal. Itu himpunan bukan? Ayo, menurut Mbak Anissa. Ini salah nggak Pak? Apa? Himpunan. Kok kenapa himpunan? Yang orang-orang terkenal gitu. Oh, ya. Jadi, yang nomor F, kumpulan orang-orang terkenal. Nah, itu jawabannya bukan himpunan ya Mbak Anissa. Ya, apa-apa. Karena terkenal itu tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Siapa orang terkenal itu? Artis, apa pejabat, apa atlet, apa penyanyi, apa siapa itu orang terkenal itu. Nah, jadi kumpulan orang-orang terkenal itu bukan termasuk himpunan karena terkenal itu tidak bisa didefinisikan secara jelas ya. Oke, sampai sini sudah tahu paham ya mana himpunan, mana bukan. Pak Fikri kasih contoh lagi. Sekarang kalau Pak Fikri itu kan terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Pak Fikri mengatakan Pak Fikri sekarang mau tanya nih, ini nggak ada di buku. Tanya ke ini yang gabung sedikit doang. Benar-benar. Oke. Yang laki-laki udah, yang ini sudah. Pak Fikri tanya ke Mas Najib. Mas Najib Iksan. Halo. Mana nih kameranya? Kalau Pak Fikri menyebutkan kumpulan hewan-hewan pemakan daging, itu termasuk himpunan bukan Mas Najib? Himpunan, Pak. Apa? Kalau menurutku himpunan, Pak. Oh, menurut Mas Najib himpunan. Enggak. Kenapa Mas Najib itu termasuk himpunan? Karena ya gimana? Karena terdefinisi secara jelas. Hewan-hewan pemakan daging apa saja? Ya mungkin ada harimau, ada buaya, ada apa lagi? Elang juga makan daging. Selanjutnya hewan-hewan pemakan daging ya apa lagi? Ya singa, kayak gitu. Itu kan kita bisa mendefinisikan secara jelas hewan-hewan pemakan tumbuhan. Contohnya lagi kalau Pak Fikri ini, kumpulan bilangan genap antara 1 sampai 10. Kira-kira menurut Mbak Naila. Halo Mbak Naila. Ya. Ya. Kameranya nggak dinyalakan Mbak Naila? Enggak bisa ya, Pak. Enggak usah ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke. Kalau Pak Fikri mengatakan kumpulan bilangan genap antara 1 sampai 10, itu termasuk himpunan bukan? Termasuk.
Kenapa bisa termasuk, Mbak Nela? Karena anggotanya jelas. Oke, benar sekali. Terdefinisi. Anggotanya jelas. Anggotanya siapa saja ya? Kalau bilangan genap antara 1 sampai 10. 2, 4, 6, 7, 8, 7. 7 bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 8. Dah. Oh ya, 1 sampai 10 ya. Kalau antara 1 dengan ya, antara 1 10 ya 2, 4, 6, 8. Oke, benar sekali. Jadi itu termasuk himpunan. Jadi anak-anak sudah jelas ya kalau ada pertanyaan mana yang termasuk himpunan, mana yang tidak. Oke, kita lanjutkan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pak Fikri lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, Pak Fikri akan memberikan pengetahuan untuk anak-anak semua terkait macam-macam bilangan. Oke. Pertama, ada yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diperbandingkan. Nah, benar. Nah, oke. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diperbandingkan. Nah, contohnya ada 0,2. Ini 0,2 kan bisa dibuat perbandingan ya. Jadi 2/10 seperti itu. Nah, kalau -3 itu juga artinya -3/1. Jadi bisa dibuat pecahan. 4 artinya apa? 4/1. 1/2 ya udah 1/2. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diperbandingkan. Ya, terdiri dari pecahan desimal maupun pecahan biasa atau bilangan negatif. Nah, itu atau bilangan positif. Nah, ini termasuk bilangan rasional. Makanya namanya rasional. Rasio artinya perbandingan, dapat diperbandingkan. Oke, selanjutnya ada namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, nah ini artinya Pak Fikri itu ada titik. Nah, ini artinya sebelum angka negatif 2 itu masih banyak lagi. Ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, baru negatif 2. Artinya itu sebelah kiri itu masih banyak bilangan. Selanjutnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Selanjutnya di sini ada titik-titik lagi, artinya masih banyak sekali di sini. Di sini bilangannya masih banyak. Di sini juga bilangannya masih banyak. Makanya Pak Fikri menuliskan dengan titik-titik. Artinya bilangannya tak berhingga. Artinya bilangannya sangat banyak. Ini kalau bilangan bulat tahu ya. Jadi bilangan negatif maupun positif dan angka 0. Ya kemarin kan sudah kan, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Itu adalah definisi dari bilangan bulat. Selanjutnya ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Selanjutnya ada namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Nah, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 ya, dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil mungkin anak-anak udah tahu ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dan seterusnya. Itu adalah bilangan ganjil.
Selanjutnya ada bilangan genap. Bilangan genap apa? Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, artinya banyak sekali ya. Selanjutnya ada bilangan prima. Nah, Pak Fikri mau tanya, definisi dari bilangan prima. Apa Mbak Safira Najiha? Bilangan prima apa ya Mbak Safira Najiha? Lupa? Ya nggak apa-apa. Nah, ya nggak apa-apa. Nih Pak Fikri kasih tahu, bisa ditulis ya. Bilangan prima adalah bilangan, ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan tersebut dan angka satu dan bilangan satu atau angka satu. Ya, contohnya, ulangi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan tersebut dan bilangan satu. Maksudnya apa? Nah, ini perhatikan contohnya. Angka 2, ya. 2 itu hanya bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 1. 2 dibagi 2 berapa? 1. 2 bagi 1, 2. Jadi hanya memiliki 2 faktor, ya. Nah, hanya bisa dibagi angka tersebut dan bilangan 1. Selanjutnya ada angka 3. 3 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 3 itu hanya bisa dibagi dengan 3 dan hanya bisa dibagi dengan 1. Ya, 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 1, 3. Nah, selanjutnya ada angka, mungkin anak bertanya, kenapa angka 1 tidak termasuk bilangan prima ya? Karena angka 1 hanya bisa dibagi dengan 1. Ya, kan bilangan prima harus memiliki 2 faktor ya. Sedangkan angka 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu angka 1. Selanjutnya angka bilangan 4. Nah, bilangan 4 menurut Mbak Pelangi. Mbak Pelangi. Ya, mic-nya belum dinyalakan tuh. Ya, Mbak Pelangi. Ya, Pak. Angka 4 termasuk bilangan prima bukan ya? Bukan. Nah, bukan. Kenapa Mbak Pelangi? Bukan. Lupa. Lupa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, benar. Sebenarnya udah benar. Kalau memang kenapa? Iya, prima. Prima, Pak. Oh, prima. Yaudah. Jadi, angka 4 itu bukan bilangan prima, Mbak Pelangi. Karena angka 4 itu bisa dibagi dengan angka 4, bisa dibagi dengan 1. Ya, 4 bagi 1 berapa? 4. 4 bisa juga dibagi dengan 2. Berapa? 2. 4 juga bisa dibagi dengan 4. Yaitu 4 bagi 4, 1. Jadi memiliki 3 faktor. Sedangkan bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja. Yaitu bilangan tersebut dan angka 1. Sehingga angka 4 itu bukan termasuk bilangan prima. Ya. Selanjutnya ada angka 5. Angka 5 termasuk bilangan prima. Karena angka 5 hanya bisa dibagi angka 5 dan angka 1. Ya. Jadi hanya punya 2 faktor, 5 dan 1. Selanjutnya angka 6. Pak Fikri tanya ke Mbak Ina. Mbak Ina. Iya. Oke, Mbak Ina, menurut Mbak Ina, angka 6 termasuk bilangan prima bukan ya Mbak Ina? Bukan. Kenapa Mbak Ina? Karena 6 bisa dibagi 3. Kalau bilangan prima dibaginya 1, kalau enggak angka yang sama. Oke, benar sekali. Ya, udah hebat. Berarti Mbak Ina sudah tahu konsep bilangan prima. Jadi, 6 bukan termasuk bilangan prima. Karena 6 itu bisa dibagi dengan 1. 6 bagi 1, 6. 6 juga bisa dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 6 juga bisa dibagi 3 berapa? 2. Dan 6 juga bisa dibagi 6, yaitu 1. Sehingga angka 6 memiliki 4 faktor. Ya, sehingga angka 6 tidak termasuk dalam syarat-syarat bilangan prima. Sehingga 6 bukan termasuk bilangan prima.
Oke, selanjutnya ada angka 7. 7 juga hanya bisa dibagi 7 dan angka 1. Selanjutnya ada angka 8. Nah, 8 itu bukan termasuk karena 8 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, dan bisa dibagi dengan angka 8. Ya, sehingga 8 bukan termasuk bilangan prima. Kemudian 9. 9 kenapa tidak bisa? Karena 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 9, sehingga mempunyai 3 faktor, sehingga bukan termasuk bilangan prima. Angka 10 juga bukan termasuk bilangan prima, karena 10 itu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 5, dan bisa dibagi dengan angka 10, sehingga 10 bukan termasuk bilangan prima. Sampai sini paham ya? Mana yang termasuk bilangan prima, mana yang bukan. Oke. Next. Nah, sekarang kenapa Pak Fikri menjelaskan itu? Karena nanti ada kaitannya pada materi berikutnya. Selanjutnya, bagaimanakah kita menuliskan himpunan atau penyajian himpunan? Nah, penyajian himpunan ada 3 cara. Mungkin di halaman 75 anak-anak juga bisa menyimak. Kemarin juga Pak Fikri juga sudah membuat. Ya, siapa itu Mbak Taza? Adiknya. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau ikut belajar, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ada 3 cara, ya sesuai dengan halaman 75. Yang pertama, dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, atau kalimat, atau dengan menggunakan kalimat. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini contohnya. A sama dengan, atau A adalah, A sama dengan, itu juga boleh ya. A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi bisa menuliskan dengan cara menuliskan kalimatnya. Ya, ini bisa dengan ini kan ditulis kalimat ya. Nah, bisa ditulis panjang kalimat seperti ini. Ya. Atau B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jadi kita bisa menuliskan dengan kata-kata. Selanjutnya C, himpunan semua vokal dalam abjad Latin. Oke. Coba kalau Pak Fikri punya anggota himpunan seperti ini. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kalau kita tuliskan dalam kalimat itu seperti apa ya? Pak Fikri tanya ke Mbak Nur Aziza. Mbak Nur Aziza, Pak Fikri tanya, kalau Pak Fikri punya... Ya, Pak. Ya, kalau Pak Fikri punya punya kayak gini, A sama dengan Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dituliskan dalam kata-kata itu berarti gimana? A. Himpunan A sama dengan himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Ya, benar. Benar. Jadi A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi bisa dipersingkat dengan menuliskan kalimat umumnya. Seperti itu. Coba kalau Pak Fikri punya ini. Ada Kamboja, ada Mawar, ada Melati, ada Dahlia, ada Kenanga. Kalau itu kita tuliskan dalam kata-kata ya, atau dalam kalimat, menurut Mbak Hafizah Hauro, halo Mbak Hauro. Ya Ustadz. Ya, kalau Pak Fikri punya ada Mawar, Melati, Kamboja, Kenanga, Dahlia, Bugenvil, lah itu ada nah tuh. Kalau dituliskan dalam kalimat himpunan itu seperti apa ya? Himpunan nama-nama bunga, Ustaz. Ya, benar sekali. Bisa B, bisa hurufnya terserah, bisa X, bisa Z, Z sama dengan, atau W sama dengan himpunan nama-nama bunga. Ya, benar sekali.
Nah, sampai sini paham ya untuk menuliskan himpunan. Nah, yang pertama dengan menyebutkan sifat-sifatnya atau dengan menggunakan kalimat. Nah, anak-anak sudah cerdas nih anak-anak semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menuliskan himpunan, salah satunya adalah dengan mendaftar anggotanya. Artinya apa? Menuliskan anggotanya. Atau merinci anggota-anggotanya. Contohnya nih, ini Pak Fikri masih dengan soal yang di atas ya. Nah, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka anggotanya ada apa aja? Lebih dari 1. Berarti 3, 5, 7. Nah, artinya ini yang nomor A, kita tuliskan anggotanya. Nah, jadi untuk menuliskan himpunan, yang kedua, bisa dengan mendaftar anggotanya atau menuliskan anggotanya. Nah, kalau yang pertama itu dengan menyebutkan kalimat umumnya, kalau yang kedua kita bisa dengan menjelaskan atau merinci anggota-anggotanya. Selanjutnya yang B, anak-anak perhatikan. Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, maka kita bisa menuliskan yang B ini, kita tuliskan seperti ini. Nah, B berarti kan kurang dari 10 ada, maka ada 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7. Nah, ini adalah anggota himpunan B. Selanjutnya C. C merupakan huruf vokal dalam abjad Latin. Maka kita bisa menuliskan ya di sini C. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O. Itu namanya huruf vokal. Maka kita bisa menuliskan A, I, U, E, O. Nah, jadi cara yang kedua dengan menuliskan anggota-anggotanya. Oke, sekarang Pak Fikri tanya ke Mas Davin. Halo Mas Davin. Halo Mas Davin. Nah, Mas Davin ini lagi ke belakang ya. Apain? Oke, yaudah Pak Fikri sekarang tanya ke Mbak Zafira. Halo Mbak Zafira. Nyalakan dulu. Nah, udah. Kalau Pak Fikri tanya, himpunan nama-nama hewan himpunan nama-nama hewan berkaki 4. Coba anggotanya apa aja, Mbak Zafira? Maka anggotanya apa aja? Sapi, kambing, kucing, iya, anjing, iya. Selanjutnya apa lagi? jerapah, Oh iya, jerapah. Udah cukup. Itu ya. Jadi itu ya bisa jadi nanti kalau dituliskan dalam seperti ini, maka bisa dituliskan ya. Ini kalau Pak Fikri. Oke. Maka katakanlah tadi ini. Maka tadi kalau Pak Fikri himpunan hewan-hewan berkaki 4, maka bisa dituliskan katakanlah ini G. Nah, terserah hurufnya, terserah anak-anak ya. G dalam, maka jangan lupa ini kalau menuliskan himpunan ya, kita awali dengan ini namanya kurung kurawal ya, seperti ini kurungnya ya. Nah, jadi bukan kurung seperti ini. Bukan ya, tapi kurungnya seperti itu. Nah, bentuknya kayak ya ada bentuk, ada tengahnya ada simpulnya. Jadi ini namanya kurung kurawal ya untuk menuliskan himpunan. Maka G itu apa saja tadi? Ada mungkin kambing, ya, sapi, kuda, ya dan sebagainya ya. Nah,
katakanlah seperti itu. Dan ya komingkuda ini. Nah, jadi yang kedua, cara menuliskan himpunan adalah dengan menjelaskan atau merinci anggota-anggotanya. Oke, sampai sini Pak Fikri kira anak-anak sudah jelas ya. Nah, cukup jelas lah ya untuk menuliskan himpunan. Yang pertama dengan menyatakan dengan kalimat, yang kedua dengan menjelaskan atau merinci atau mendaftarkan atau menuliskan anggota-anggotanya. Nah, kalau anak-anak perhatikan halaman 75, yang B ya, itu himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Maka kita bisa menuliskan dengan ya kayak gini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Ya. Ini, ya oke. Berarti cara yang kedua, anak-anak sudah paham ya, dengan menuliskan anggotanya. Oke, next. Nah, ini sudah. Yang ketiga, nah mungkin anak-anak itu kemarin ada yang bertanya, yang ketiga itu dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi untuk contohnya itu seperti ini ya anak-anak. Nah, nih lihat. Ini adalah contoh menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Nah, kenapa tadi Pak Fikri menjelaskan macam-macam bilangan? Karena nanti macam-macam bilangan akan berfungsi pada menuliskan notasi pembentuk himpunan. Oke, coba perhatikan tadi pertanyaan yang ini. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, berarti kan kita bisa menuliskan ini lebih dari 1. Ini kita perhatikan. Dan kata-kata bilangan ganjil. Jadi dua kata ini yang perlu kita perhatikan untuk menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Nah, maka kita bisa menuliskan. Nah, tadi apa? Bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Maka kita bisa menuliskan A itu sama dengan D. D itu apa? D itu lebih dari 1. Ini kan artinya lebih dari 1 ya. Atau kurang dari 8. Kemudian, ini harusnya ini salah. Maka di sini ini harusnya bentar. Maka kalau di sininya D, maka di sini juga harus D. D adalah bilangan ganjil. Jadi ya, jadi ini bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 8, ini kasih warna merah, itu akan menjadi seperti ini. Ya, kemudian yang bilangan ganjil kita tuliskan di belakangnya. Jadi D adalah bilangan ganjil. Seperti itu ya cara menulisnya. Jadi notasi pembentuk himpunan itu akan lebih sederhana lagi dalam menuliskannya. A adalah bilangan D, ya bilangan ya katakanlah ini kalau di sininya Pak Fikri ubah jadi X, maka di depan X, maka di sininya harus X. Kalau di sininya anak-anak katakanlah hurufnya hurufnya apa? Z, maka di sini juga harus Z, di sini harus juga hurufnya adalah Z. Ya, anak-anak, terserah anak-anak semua mau pakai huruf apa. Saya biasanya pakai huruf X. Ya, selanjutnya di sini juga pakai X. Ya, kemudian yang belakang juga pakai X. Ya, maka A adalah X. X itu lebih dari 1 kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Itu cara menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Nah, artinya A adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Dengan X itu lebih dari 1 dan X adalah kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita lihat yang B. Nah, Pak Fikri, kita lihat yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima. Nah, jangan lupa ini ada kata-kata bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jadi yang kita perhatikan kurang dari 10 dan kata-kata bilangan prima.
maka kita bisa menuliskan dengan gimana? B itu sama dengan Y. Kita pakai huruf Y. Maka Y itu apa tadi? Kurang dari 10. Nah, ini Y kurang dari 10 ya. Nih, Pak Fikri warna merah. Jadi, nih, kan di sini ada yang warna merah nih, kurang dari 10. Kita tuliskan menjadi Y kurang dari 10 seperti ini. Selanjutnya, B adalah himpunan bilangan prima. Maka kita bisa menuliskan ini. E ini artinya elemen atau adalah, atau Y adalah bilangan prima, atau Y adalah elemen bilangan prima. Jadi anak-anak bisa menuliskan dengan kata-kata adalah atau menggunakan simbol E seperti ini. Ya. Nah. Oke. Jadi kesimpulannya untuk menuliskan himpunan ya, untuk menuliskan himpunan ada 3 cara. Apa caranya? Nah, yang pertama, yang pertama dengan menyebutkan sifat atau anggotanya atau dengan menggunakan kalimat. Contohnya tadi N, himpunan bilangan bulat kurang dari 9, atau M, himpunan nama-nama bunga. Z, himpunan nama-nama hewan berkaki 4. Nah, itu dengan menggunakan kalimat. Yang kedua, menuliskan himpunan kita bisa dengan menggunakan dengan merinci anggota-anggotanya. Contohnya, kalau ada kalimat N merupakan kumpulan hewan-hewan pemakan tumbuhan, maka kita bisa menuliskan N sama dengan sapi, kambing, kerbau, domba, kambing, ya pokoknya hewan-hewan yang makan tumbuhan. Nah, yang kedua itu dengan cara menyebutkan anggotanya. Yang ketiga itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Caranya apa? Dengan memperhatikan kalimatnya, ya. Kalau seperti ini artinya K, ya, itu sama dengan V. Di mana V itu lebih dari 3 dan V itu adalah bilangan genap, ya. Ini lebih sederhana lagi. Oke. Ya, dari sini anak-anak, apakah ada yang mengalami kebingungan? Coba kalau bingung nyalakan mic-nya, bingung, bilang kurang paham Pak di bagian ini. Adakah yang masih bingung? Oke, kalau mungkin masih bingung, coba Pak Fikri Pak Fikri tanya. Oke, silakan. Anak-anak buka halaman 79. Pak Fikri mau tanya nanti. Halaman 79 ya, latihan 1. Tadi kan nomor 1 sudah. Coba kita kerjakan yang nomor 2. Oke, sekarang Pak Fikri tanya ke siapa ya? Yang belum ditanya siapa nih? Ayo, Mas Fikri bisa enggak nyalakan mic-nya? Muhammad Fikri Robbani, Mas Fikri, halo? Bisa dinyalakan mic-nya? Kalau gambarnya enggak bisa, enggak apa-apa. Mic-nya saja, bisa? Halo? Ayo, ya. Ya sudah, Pak Fikri sekarang mau tanya ke Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Wah, keluar. Ya sudah. Yaudah, yang ada saja Pak Fikri mau tanya ke Mbak Nur Aziza.
Kaget ya. Mbak Nur Aziza, Pak Fikri mau tanya. Ya, Pak. Oke. Udah buka halaman 79? Sudah. Oke. Kalau sudah, coba yang nomor A itu bagaimana jawabannya? A nomor 2, Pak. Ya, A nomor yang 2A. A sama dengan 1. A sama dengan A sama dengan 1, 2, ya, 3, ya. 4, 5. Udah? Udah. Ya, benar Udah, sekali. Ya, jadi yang nomor 2 itu nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftar. Artinya dengan menjelaskan anggota-anggotanya. Maka yang nomor A itu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena bilangan asli kurang dari 6. Ya, bilangan asli tadi dimulai dari angka 1. Kurang dari 6 berarti sampai dengan 5. Maka kita bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Sip, Mbak Nur Aziza. Oke, selanjutnya Pak Fikri tanya, jangan takut. Nah, salah enggak apa-apa kok. Itu Mbak Gendis yang sedang megang pipi, tuh. Oke, Mbak Gendis, Pak Fikri tanya, yang nomor B. Gimana kalau yang nomor B? Yang masih nomor 2. 2B. Empat. Oke. Ya, 4. 5. 6. 7. Oke. Ya benar. Bilangan asli antara 3 dan 8. Maka dari yang ada di tengah-tengah antara 3 dan 8. Maka B itu artinya 4, 5, 6, 7. Wah, udah paham ya anak-anak tuh. Udah paham untuk menuliskan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Oke. Kalau Pak Fikri sekarang satu lagi Pak Fikri tanya ke ke Mas Abyan. Mas Abyan. Halo Mas Abyan. Mana nih Mas Abyan? Jangan. Halo Mas Abyan. Ya sudah, coba berarti sekarang ke Mas Najib dah. Mas Najib. Bukan. Halo Mas Najib. Coba. Aduh, yang laki-laki ini pada kemana ini? Ayo Mas Davin. Halo. Aduh, ini yang cowok-cowok, yang laki-laki nggak pada keluar nih, ya nggak apa-apa. Mungkin lagi pada ke belakang. Oke, ya sudah. Pak Fikri mau tanya sekarang, pengen tanya ke Mbak Anissa. Mbak Anissa. Pak Fikri mau tanya Mbak Anissa. Oke. Kalau yang udah buka kan bukunya? Ya, halaman 799. Kalau Pak Fikri tanya yang nomor G, yang nomor F dah, yang nomor F. Jawabannya bagaimana? F adalah bilangan cacah maksimal 100. Berarti gimana menuliskannya?
Bilangan cacah, bilangan dimulai dari berapa ya Mbak Anissa? 0. Ya, berarti kita bisa tuliskan dengan berapa? 0. Terus 1. 2. 2, 3. Kemudian kita bisa, karena kan banyak ya Mbak Anissa, maksimal 100, maka kita bisa menuliskan dengan titik, titik, titik. 3 kali, koma, maksimal 100, maka kita menuliskan dengan 100 seperti ini. Ya, Mbak Anissa, Pak, jelas tidak nih Mbak Anissa yang nomor F? Jelas. Nah, jadi kalau tulisannya bilangan cacah maksimal 100, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Nah, kemudian kita tuliskan 4 anggota pertama, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kemudian karena anggotanya banyak, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan titik, 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 ya, 3 kali, koma, dan kita tutup dengan anggota himpunan yang terakhir, yaitu berapa? 100. Jadi, kalau dituliskan semua, nanti akan panjang sekali ya. 4, 5, 6, 7, 8. Wah, nanti panjang sekali. Maka caranya kita menuliskan 4 anggota pertama, kemudian kita beri titik-titik, ya, artinya ya, kita menuliskannya dengan 4 anggota pertama, kemudian ada titik-titik-titik, kemudian ditutup dengan anggota yang terakhir karena anggotanya terlalu banyak. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 2, saya kira anak-anak sudah paham semua. Oke, selanjutnya yang nomor 3, Pak Fikri mau tanya. Pak Fikri tanya ke Mbak Pelangi. Yang nomor 3. A. Iya, Pak. Ya, pertanyaannya seperti ini. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Nah, berarti kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Nah, coba kalau dituliskan dalam bentuk kalimat seperti apa Mbak Pelangi? A. Himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1 hingga 5. Kalau antara ya, jadi boleh. Jadi gimana? Mulai dari 0 deh. Jadi seperti ini Mbak Pelangi, himpunan bilangan cacah kurang dari berapa itu? 6. Jadi seperti ini. Ya. Kan itu kurang dari 6 kan? Kan bilangan cacah itu kan mulai dari 0. Jadi tidak usah diberi angka 0. Jadi himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Berarti otomatis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, Kak, coba lagi. Nah, Kak, bisa dituliskan juga seperti ini. Mbak Pelangi. Ya, semuanya bisa memperhatikan. A. Himpunan bilangan cacah ya maksimal 5. Nah, ini juga bisa ya anak-anak. Jadi bisa menuliskan A sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 6, itu juga bisa. Atau bisa menuliskan dengan A sama dengan himpunan bilangan cacah maksimal 5. Karena di situ maksimal berapa? 5. Oke, anak-anak sudah mulai paham. Sekarang Pak Fikri tanya ke Mbak Zafira. Halo Mbak Zafira. Ya, Pak Fikri tanya. Kalau yang nomor B bagaimana Mbak Zafira? Kalau dituliskan dalam bilangan cacah dari 0 sampai 20. Himpunan bilangan. Ya, bilangan cacah dari 0 sampai 20.
Jadi kalau himpunan Caca itu udah otomatis dari 0 ya. Jadi anak-anak tidak usah mengatakan himpunan bilangan Caca dari 0 sampai 20, tapi langsung himpunan bilangan Caca maksimal 20. Seperti itu. Ya. Atau Mbak Zafira bisa menuliskan dengan B adalah himpunan bilangan Caca kurang dari 21. Karena itu terakhir adalah angka 20. Oke. Sampai sini anak-anak. Apakah ada yang kebingungan? Sudah jelas ya? Nggak boleh mas. Lagi ngajar. Pak Fikri. Sana. Oke, selanjutnya sekali lagi Pak Fikri tanya. Ya. Pak Fikri tanya ke yang nomor H ke Mbak Hafizah Hauro. Mana nih Mbak Hafizah Hauro? Halo Mbak Hauro. Iya, Pak. Oke. Yang H, yang nomor 3 H. Karena Mbak Hauro ya H Hauro. H sama dengan H sama dengan himpunan bilangan yang kurang dari 14. Itu artinya titik-titik itu artinya bukan artinya itu masih banyak lagi Mbak Hauro bilangan depannya. Jadi H itu apa? Himpunan apa ayo? Nggak tahu, Ustaz, bingung. Oh ya nggak apa-apa. Jadi itu ada angka apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tadi itu himpunan apa ya? Coba kalau kita lihat di sini. Ikutnya himpunan apa ya? Bilangan apa ini? Nih Pak Fikri warnain merah tuh. Apa? Bilangan bilangan prima. Jadi H adalah himpunan bilangan prima. Sudah cukup seperti itu saja, ya. Nah, jadi makanya anak-anak itu harus tahu mana itu bilangan asli, mana bilangan bulat, mana bilangan caca, mana bilangan genap, mana bilangan ganjil, mana bilangan prima. Oke, sampai sini yang nomor 3, Pak Fikri rasa anak-anak sudah paham. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Pak Fikri mau tanya ke Mbak Safira Najiha. Ya, oke. Pak Fikri mau tanya. Yang nomor A dulu wis, yang nomor A. Yang nomor A itu kalau dituliskan dalam notasi seperti apa Mbak Najiha? Mbak Safira. Dalam notasi, Pak. Iya, dalam notasi. A sama dengan kurung kurawal seperti ini. A Halo.
A sama dengan singa, Pak. Apa? A sama dengan singa. Nah. Oke, mungkin Mbak Safira perhatikan dulu wes. Nah, mungkin bingung nih. Jadi, menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Ingat ya, dalam bentuk notasi maka seperti ini. A itu sama dengan X. Katakanlah itu bisa X, bisa terserah. Maka X adalah apa tadi? Hewan pemakan daging. X adalah hewan pemakan daging. Jadi seperti ini. Ini namanya notasi. Ya, Mbak Safira. Nah, menuliskannya seperti itu. Kelihatan kan? Ya. Jadi jawaban nomor A seperti itu ya. Oke. A sama dengan X. X adalah hewan pemakan daging. Jadi ini adalah menuliskan himpunan dalam bentuk notasi. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Pak Fikri mau tanya ke Mbak Taza. Ya, Mbak Taza, perhatikan. Pak Fikri mau tanya yang nomor E. E sama dengan cara menuliskannya seperti ini, Mbak Taza. Pak. Gak apa-apa, Mbak Taza. Ya, gak apa-apa. Itu siapa? Adiknya. Itu kok di-mute? Ya, A sama dengan? Masih belum ngerti. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti kalau E sama dengan, kita tuliskan dengan huruf terserah. Mau apa huruf apa? Karena Taza ada Z-nya, maka Pak Fikri menulis dengan Z. A itu sama dengan Z. Z. Terus kita beri garis. Nah, itu garis ya. Terus Z, itu apa? Ya, itu ada 5, 7, 9, titik-titik sampai 19. Itu apa ya? Bilangan apa ya itu ya? 5, 7, 9. Bilangan? Apa Mbak Taza? Bilangan 5, 7, 9, 11, 13. Bilangan apa? ganjil. Iya benar. Itu adalah bilangan ganjil. Kita menuliskannya bagaimana? Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Seperti ini. Z lebih Z itu tadi 4 seperti ini. Nah, ini adalah Z. Ya, karena itu 5 kan lebih dari 4 ya. Terus di situ karena di situ 20, maka kurang dari 20 Z ya. Z adalah bilangan ganjil. Jadi bisa dituliskan seperti itu Mbak Taza. Z adalah Z. Z itu lebih dari 4 kurang dari 20. Karena itu kan lebih dari 4 ya, karena 5. Kemudian kurang dari 20 karena terakhir itu berapa? 19. Dan itu adalah apa? Contoh apa? Bilangan apa? Bilangan ganjil. Maka bisa menuliskannya dengan E sama dengan Z. Z itu lebih dari 4 kurang dari 20 dan Z adalah bilangan ganjil. Oke, selanjutnya Pak Fikri sekali lagi tanya. Tanya ke Mbak Nur Aziza. Ya, Pak. Oke, siap. Yang nomor H. H. Nomor 4, Pak. Dalam? Nomor 4. 4H. Oh. Dalam himpunan. X. Terus garis toh, Pak. Ya. X lagi. X lagi. Terus
tanda satu namanya tanda itu Pak apa tanda lebih lebih apa kurang ya? Bentar Pak. Tanda kurang dan Pak. Ya boleh, kurang. Kurang berapa? 500. Oke, 500. Terus Tanda X lagi Pak. Oh, Terus ya X. Apa? oh iya. Bilangan kelipatan 5. Benar sekali, bilangan kelipatan 5. Oke, tapi di sininya masih kurang tepat ya, Mbak Ziza. Jadi yang ini itu kita tuliskan dengan seperti ini. Ya, kurang dari bentar. Nah, kurang katakanlah kayak gini. Maka di sini kita beri batasan. Maka di sini kita tuliskan katakanlah 95. Di sini mungkin kurang dari 500. Di sini 99 aja enggak apa-apa, Dik. 99. Nah, jadi ada batasnya. Ada batas awal dan batas akhirnya. Seperti itu. X adalah H merupakan himpunan bilangan X. X itu lebih dari 99 dan kurang dari 501. Dan X adalah bilangan kelipatan 5. Maka dimulai dari 100 dan maksimal adalah 500. Nah, sampai sini Pak Fikri harap anak-anak paham. Nanti kalau kurang paham bisa diputar kembali. Oke, next. Next selanjutnya ada elemen bilangan, ada himpunan elemen. Nah, jadi seperti ini. Elemen himpunan atau anggota dari merupakan, kalau ada huruf E seperti ini artinya elemen, artinya anggota dari. Kalau ini bukan elemen atau bukan anggota dari. Kalau Pak Fikri punya adalah M. M adalah himpunan semua provinsi di Indonesia. Maka kalau Pak Fikri punya DKI Jakarta, DKI Jakarta, ini coba Pak Fikri tanya ke Mbak Zalfa. Halo Mbak Zalfa. Halo Ustaz. Ya. Kalau Pak Fikri tanya, DKI Jakarta termasuk provinsi bukan? Termasuk Ustaz. Ya, karena termasuk maka DKI Jakarta elemen M seperti itu. Karena M itu provinsi di Indonesia. Jadi kalau termasuk maka kita tulis huruf dengan huruf E seperti ini. Oke, sekarang Pak Fikri tanya ke Mbak siapa nih? Mas gantian Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Halo. Oke. Oke Mas Zidan, halo. Mas Abian, halo. Mas Abian? Halo. Ya sudah, yang aktif-aktif saja. Yaudah, Mbak Pelangi. Pak Fikri tanya. Mbak Pelangi. Iya, Pak. Oke. Jawa Timur termasuk provinsi di Indonesia bukan? Termasuk. Nah, karena termasuk maka dijawab dengan E seperti ini, elemen. Nah, selanjutnya Mas Fikri tanya, Pak Fikri tanya, Pak Fikri tanya ke Mbak Zafira. Mbak Zafira. Iya Pak. Kalau Kabupaten Sukoharjo termasuk provinsi bukan? Bukan.
Oh iya, kalau bukan berarti jawabannya E seperti ini. Kemudian diberi seperti ini ya, kayak sisir katakanlah, terus diberi garis seperti ini. Maka Kabupaten Sidoarjo bukan M, bukan provinsi. Oke, Pak Fikri selanjutnya tanya ke Mbak Safira Najiha. Mbak Safira. Iya, Pak. Kalau Kota Solo termasuk provinsi bukan? Bukan, Pak. Kalau bukan berarti jawabannya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bukan elemen. Oh, yang bukan elemen. Benar. Jadi udah paham ya, mana yang elemen, mana yang bukan elemen. Oke, next. Nah, selanjutnya ada himpunan berhingga. Ya, himpunan berhingga itu himpunan yang ada batasnya, himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Contohnya, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 100. Maka kita bisa menuliskan kan, dari lebih dari 1 kan ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, kurang dari 100 itu sampai 99. Jadi ada batasnya ya, dari mulai 3 sampai 99. Jadi ini ada batasnya. Selanjutnya yang kedua, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka dimulai dari angka 2 dan diakhiri dengan angka 7. Jadi ada batasnya. Selanjutnya, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. A, I, U, E, O. Nah, maka ini huruf vokal dari A sampai O. Jadi ada batasnya. Meskipun kalau Pak Fikri bilang, himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 1 juta. Itu termasuk juga himpunan berhingga. Karena ada batasnya, yaitu dari 1 sampai 100. Nah, jadi karena ada batasnya, ada batas awal dan batas akhirnya, maka itu termasuk dinamakan dengan himpunan berhingga. Oke, selanjutnya himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga, nah, itu adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak dihitung. Contohnya, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1. Nggak ada batas akhirnya. Ya, jadi bisa dimulai dari 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai triliunan. Yang penting bilangan ganjil dan tidak ada batasnya. Maka itu termasuk namanya himpunan tak hingga. Karena tidak ada batas akhirnya. Selanjutnya, yang kedua ada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat kan banyak sekali ya. Dimulai dari yang negatif sampai dengan positif. Ya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka itu termasuk bilangan himpunan tak hingga. Selanjutnya, himpunan bilangan kelipatan 5. Nah, himpunan bilangan kelipatan 5, ini siapa yang coret-coret ini? Himpunan bilangan kelipatan 5, maka 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Masih banyak lagi, dan tidak bisa dituliskan sampai batas akhir. Ya. Tidak memiliki batas akhir. Itu juga termasuk bilang himpunan tak hingga. Oke. Yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ada seperti ini. Ada sapi ngomong, aku bisa ngomong seperti manusia, percaya. Percaya enggak nih? Mbak Zalfa percaya enggak? Enggak, Ustaz. Ya enggak. Oke, kalau selanjutnya Mbak Adira. Mbak Adira percaya enggak itu harimau? Aku bisa bertelur, percaya? Tidak, Pak. Oh, enggak ya. Iya, jadi enggak percaya kan? Nah, Z adalah himpunan sapi yang bisa berbicara. Yang V adalah himpunan harimau bertelur. Apakah mereka ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada enggak Mbak Gendis dalam kehidupan sehari-hari? Ada enggak? Enggak kan ya, enggak mungkin. Ini secara nalar ya. Secara normalnya enggak ada kan, sapi bisa berbicara sama harimau bisa bertelur. Ya, maka jawabannya tidak. Mereka tidak memiliki anggota karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena Z dan V ya tidak memiliki anggota, jadi himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong ya. Karena tidak memiliki anggota, maka namanya himpunan kosong. Artinya kita bisa menuliskan dengan K, ini seperti ini ya, cara menuliskannya himpunan kosong. Di dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi diawali dengan kurung kurawal, seperti ini.
kurung rawal. Selanjutnya ada bisa dengan menuliskan dengan lingkaran dan diberi garis seperti ini. Ini juga artinya himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, kalau ada P sama dengan 0 seperti ini himpunan kosong bukan? Bukan ya anak-anak, karena di sini ada angka 0. Berarti P memiliki anggota yaitu angka 0. Sehingga P sama dengan 0 ini seperti ini bukan himpunan kosong. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang Pak Fikri mau tanya, coba buka halaman 81. Ini terakhir. Pak Fikri tanya ke Mbak Adira. Halaman 81. Ya, Pak. Oke. Yang A. Himpunan hewan bertelur dan pemakan daging. Itu termasuk himpunan kosong bukan? Bukan. Kenapa? Ada isinya. Oh ya, ada isinya, ada hewannya. Hewannya emang apa? Buaya, ular, Ya, elang. Ya, itu termasuk ya. Ya benar. Sip. Mbak Adira benar ya. Yang nomor A itu bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Selanjutnya, Pak Fikri tanya ke Mbak Gendis. Mbak Gendis. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak Fikri tanya yang nomor D. Himpunan anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kecamatan. Ada itu himpunan bukan? Ayo. Himpunan, Pak. Nah, emang ada DPRD tingkat kecamatan? Oh, bukan, Pak. Ya, bukan. DPRD itu minimal tingkat kabupaten atau kota, tidak ada tingkat kecamatan. Sehingga himpunan anggota DPRD tingkat kecamatan merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya, ya. Sip. Oke, Pak Fikri selanjutnya tanya sekali lagi. Pak Fikri tanya dua lagi ke Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Ya, Ustadz. Oke, coba yang nomor G, himpunan bilangan prima yang genap. Itu himpunan kosong bukan ya? Menurut Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Iya, Pak. Nomor berapa? Yang nomor halaman 81, latihan 2, nomor G. Himpunan bilangan prima yang genap. Itu himpunan kosong bukan? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jawab saja. Jangan takut. Iya bukan? Bukan. Iya bukan. Kenapa? Karena ada anggotanya. Apa ya anggotanya? Anggotanya angka 2. Ya, angka 2. Udah angka 2 saja. Jadi yang G, himpunan bilangan prima yang genap itu bukan himpunan kosong karena ada satu bilangan genap yang merupakan bilangan prima, yaitu bilangan berapa? Bilangan 2. Benar, Mbak Anissa benar, 100. Udah kayak kuis nih. Sekali lagi ya, Pak Fikri tanya ke Mbak Taza, Mbak Mumtazah. Ya, Halo. Ustaz. Mbak Mumtazah. Ya. Oke, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, yang nomor H. Latihan 2, halaman 81, 1H. Itu termasuk himpunan kosong bukan ya?
Ya bukan. Iya. Iya benar. Jawabannya himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Contohnya 3 memang bisa dibagi dua, ya tidak habis, ya tidak habis dibagi dua. Jadi tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, tapi tidak ada anggotanya. Jadi memang yang nomor H merupakan himpunan kosong. Oke, alhamdulillah sekarang sudah selesai untuk materi kita kali ini. PR-nya seperti di Google Classroom, kerjakan halaman 81 sampai halaman 2, nomor 2 sampai nomor 4 ya. Itu ya, latihan 2 halaman 81 nomor 2 sampai 4. Yaitu PR-nya ya, dikumpulkan nanti hari Senin. Oke. Selanjutnya, karena ini terakhir, ini adalah akhir tahun. Marilah kita semua membaca doa akhir tahun ya. Kalau yang tidak bisa, mungkin mengamini ya. Pak Fikri baca doa, anak-anak sambil menangkapkan doa. Ini adalah akhir tahun di tahun baru Islam. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang akan datang juga sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ya semuanya anak-anak bisa menengadahkan tangan. Kita doa bersama Pak Fikri bacakan doa akhir tahun. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma 'amiltu min 'amali fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatika fa astaghfiruka faghfirli wa ma 'amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alayhi thawaba fas'aluka an tataqabbala minni wala taqta rajai minka ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga dengan tahun baru Islam ini kita semakin semangat lagi. Semoga kita semua segera bisa masuk ke pondok. Pak Fikri juga bisa menjelaskan dengan jelas nanti. Amin. Kita berdoa ya, semoga kita bisa segera masuk pondok. Amin ya. Oke, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama, bacaan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk ikut lombanya ya. Pak Fikri tunggu fotonya. Selanjutnya jangan lupa setelah habis maghrib, doa awal tahunnya dibaca dengan seksama. Sambil berdoa semoga di tahun baru Islam kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak bisa live ya. Nanti materinya Pak Fikri share sama videonya. Ya, bisa live ya. Untuk sholat maghrib.